Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan merangkum sebuah materi tentang latar belakang, landasan, tujuan, dan fungsi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Slide ini disusun oleh catatan Pak Ucit. Bapak Ibu yang berbahagia, pokok materi kita kali ini yang pertama adalah tentang latar belakang Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah tentang landasan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah pengertian dan ruang lingkup Pancasila dan kewarganegaraan. Dan keempat adalah potensi dan tujuan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tentu kita sudah hampir dari SD, SMP, dan SMA hampir 12 tahun atau 9 tahun kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun apa yang Anda rasakan selama Anda belajar PPKN? Tentu ini menjadi pertanyaan kita semua. Sebenarnya belajar Pancasila dan kewarganegaraan itu penting gak sih? Bapak Ibu yang berbahagia, jika demikian maka perlu kita memahami tentang latar belakang perlunya kita mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah bahwa perjalanan sejarah bangsa kita ini yang telah melekat semangat rela berkorban, patriotisme, nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air, demokrasi, dan musyawarah. Kalau kita tidak belajar PKN, maka semangat-semangat yang saya sebutkan di awal tadi akan mulai memudar, sehingga lama-kelamaan patriotisme dan cinta tanah air kita akan menipis. Lalu latar belakang yang kedua kenapa kita penting belajar PKN, bahwa nilai di atas menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu keluar dari setiap persoalan bangsa. Ya, cinta tanah air, gotong royong, dan lain sebagainya, musyawarah, demokrasi, semangat rela berkorban adalah bagian yang mampu memecahkan semua persoalan-persoalan bangsa. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah penting kita memahami belajar PKN karena terjadinya progresivitas pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah pergeseran nilai sosial budaya. Kalau kita tidak belajar PKN, mungkin besar kemungkinan kita akan tergerus oleh pergeseran nilai sosial budaya. Paling tidak setelah kita belajar PKN, kita diingatkan tentang pentingnya nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Latar belakang yang kelima adalah diperlukan mata kuliah yang merevisikan pengembangan kepribadian bangsa. Nah, amanah inilah yang diberikan kepada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya, landasan PKN itu teman-teman ada landasan yuridis, ada landasan ilmiah. Tugas Anda adalah jelaskan kedua landasan tersebut di Google Classroom. Baik, saya mempersingkat. Ruang lingkup PKN. Yang pertama, PKN nanti berbicara tentang nilai, norma, dan moral. Yang kedua adalah hakikat Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian demokrasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Nanti akan dijelaskan apa perbedaan antara masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian Pancasila, kita juga akan berdiskusi tentang Pancasila sebagai ruang lingkup PKN. Yang ketiga adalah identitas dan integritas nasional. Selanjutnya adalah HAM, pluralisme dan gender, dan masyarakat madani. Selanjutnya adalah konstitusi, otonomi daerah, dan ketahanan nasional. Demikian yang bisa saya bagikan tentang ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Namun sebelumnya harus dipahami bahwa istilah-istilah PKN nanti akan identik dengan citizenship, akan identik dengan civics, akan identik dengan civics education. Di beberapa perguruan tinggi ada yang masih menggunakan istilah PPKN, ada yang menggunakan istilah PKN, dan juga ada yang menggunakan istilah civic education. Ada yang menggunakan istilah civic education. Pada intinya adalah sama. Selanjutnya, teman-teman semuanya, tujuan kita belajar PKN yang pertama adalah membentuk peserta didik yang menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Itu adalah tujuan dari PKN. Kita coba sedikit mengulasnya ya. Tentu menguasai kemampuan berpikir bersikap rasional. Jadi seseorang yang sudah belajar PKN tentu akan bisa melihat segala sesuatu itu tidak dalam perspektif monothing, adanya satu cara berpikir, tetapi dia memiliki cara-cara penyelesaian yang dinamis, yang tidak terpaku pada satu solusi. Tentunya sebagai manusia yang berpendidikan. Lalu teman-teman, fungsi PKN itu apa? Pertama, mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Yang ketiga, menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional. Itu adalah tujuan dan fungsi Pancasila dan kewarganegaraan, teman-teman semuanya. Selanjutnya, tugas teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar YouTube. Sebagai mata kuliah yang memiliki visi yang sama, membentuk kepribadian, apa keterkaitan antara mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan mata kuliah agama? Jawaban berdasarkan pengertian masing-masing. Silahkan tulis di kolom komentar YouTube ini. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya rangkum dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.